Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari perbandingan jenis akun yang ada di broker FVS. Jadi yang paling kiri ini adalah akun dengan tipe. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau membahas tentang broker sejuta umat, yaitu broker FBS teman-teman. Kita akan membahas tentang bagaimana statusnya, produk apa saja yang ditawarkan, bagaimana servisnya, dan juga performanya, juga bagaimana fitur dan promonya teman-teman. Jadi untuk broker FBS bisa teman-teman kunjungi di fbs.com ya teman-teman ya. Jadi ini adalah domain utama dari broker FBS. Kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu tentang status dari perusahaan atau broker FBS ini. Yang pertama yaitu tentang regulasinya. Regulasinya, kalau kita merujuk dari situs utamanya, yaitu situs fbs.com, untuk regulasinya, di sini kita bisa melihat bahwa broker FBS, kita merujuk dari fbs.com, teman-teman. Jadi di sini mendapat regulasi dari GSEC dan juga regulasi dari IFSC, teman-teman. Jadi kalau kita misalnya merujuk pada situs Wiki Efek ini, dia atau broker FBS ini mendapat dua regulasi. Tapi kalau misalnya kita merujuk kepada MyFXBook, di sini kita bisa melihat bahwa broker FBS ini mendapatkan 4 regulasi. Mungkin ini adalah rangkuman dari keseluruhan brokernya, teman-teman ya. Jadi di sini mendapatkan regulasi dari GSEC, kemudian dari Australia juga yaitu ASIC, ada juga dari IFSC dan juga dari FSCA. Kalau kita melihat dari situs resminya di sini, kita bisa melihat dari situs fbs.com yang merupakan situs utama dari broker FBS. Kita akan scroll ke bawah di sini, teman-teman, dan kita akan menemukan di bagian bawah ini memang mengklaim dari broker FBS ini mendapatkan regulasi dari yang telah disebutkan tadi ya, teman-teman ya. Dari situs MyFXBook dan juga situs WikiFX. Kemudian dari pengalamannya, teman-teman. Kalau dilihat dari pengalamannya, kita bisa merujuk dari situs MyFXBook karena kita mencoba mencari dari situs resminya ini di bagian bawah biasanya tapi tidak tercantum. Kita langsung merujuk saja ke bagian situs MyFXBook. Dari pengalamannya, kita bisa scroll ke bawah di sini, kita bisa lihat bahwa broker FBS ini sudah berjalan mulai dari tahun 2009. Kalau sampai video ini dibuat, yaitu tahun 2021, artinya broker FBS ini sudah memiliki pengalaman paling tidak sekitar 12 tahun, teman-teman. Kemudian untuk kantornya, di sini bisa melihat kita dari situs MyFXBook juga. Di sini kalau untuk kantor internasionalnya, atau kantor resminya, dia terdapat di Cina, kemudian di Mesir, di Indonesia juga ada, di Korea, di Malaysia, dan juga di Thailand. Jadi ini adalah kantor resminya ya teman-teman, bukan regulasinya. Kemudian adalah dari jenis brokernya. Di sini kita bisa melihat bahwa broker ini adalah broker dengan tipe STP dan ECN. Jadi apakah itu broker tipe STP dan ECN? Oke teman-teman, jadi broker STP kita akan merujuk pada situs inbizia.com, teman-teman bisa kunjungi sendiri atau juga cari di referensi situs-situs lain. Oke teman-teman, jadi STP dan ECN kalau bisa diibaratkan, kalau akun dengan tipe atau broker dengan tipe ECN itu adalah broker seperti layaknya pada likuiditor bank-bank besar ya. Kalau kita bisa melihat atau membacanya di sini, broker ECN adalah broker yang kita berpartisipasi langsung di marketnya, sedangkan broker STP adalah broker yang menyalurkan transaksinya kepada broker ECN yang lebih besar gitu ya teman-teman. Sudah dapat gambarannya kurang lebihnya seperti itu. Artinya kalau tipe broker STP dan ECN adalah tipe broker yang bukan bandar gitu teman-teman ya, istilahnya bukan market maker. Selanjutnya adalah dari brandingnya teman-teman. Oke, kalau misalnya kita melihat dari situs resminya di sini, untuk broker FBS ini sudah bekerja sama dengan dua klub sepak bola ya. Jadi ada Barcelona dan juga ada Leicester City. Dan misalnya kita cross check teman-teman ke situs resmi dari fcbarcelona.com, di sini kita bisa langsung cross check dan memang di sini sudah jelas tertulis memang terkonfirmasi FBS merupakan partner dari Barcelona.
Kalau dari Leicester City, teman-teman, kayaknya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau kita lihat di sini, bahkan kaosnya pun sudah tertulis FBS di bagian dada depannya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang produk yang ditawarkan atau jenis-jenis akun yang ditawarkan oleh broker FBS. Oke, jadi di sini saya sudah login menggunakan email saya yang satunya, karena email saya yang satunya itu terdapat banyak sekali data ya, teman-teman. Jadi saya menggunakan email satu lagi. Di sini saya buat akun yang lain, yaitu dengan nama Capres Indonesia, teman-teman. Untuk jenis akun yang ditawarkan, kita akan coba melihat dengan klik tanda tambah di sini. Oke, jadi untuk akun yang ditawarkan di sini ada akun Sen, akun standar, terdapat juga akun kripto, akun zero split, akun mikro, dan juga akun ECN. Kemudian untuk platform yang digunakan, di sini kita bisa melihat bahwa broker FBS ini menawarkan dua jenis platform seperti broker-broker pada umumnya, teman-teman, yaitu platform MetaTrader 4 dan juga platform MetaTrader 5. Kalau untuk minimum depositnya, kita bisa melihat dari atau mengambil referensi dari situs MyFXBook. Di sini untuk minimum depositnya adalah level $1, kemudian maksimum leverage-nya adalah 1/3000, minimum lot size-nya adalah 0,01, kemudian maksimum lot size-nya adalah 500 tanpa komisi. Dan juga teman-teman, di sini juga untuk broker FBS menyediakan atau digitnya itu terdapat 6 digit atau 5 desimal, teman-teman. Apakah scalping dibolehkan? Di sini tertulis boleh ya. Dan menurut pengalaman saya memang boleh, teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari perbandingan jenis akun yang ada di broker FBS. Jadi yang paling kiri ini adalah akun dengan tipe standar, kemudian yang tengah ini adalah akun dengan tipe ECN, yang paling kanan adalah akun dengan tipe zero spread. Di sini yang akan kita lihat adalah jumlah spreadnya, di mana tentu yang zero adalah zero dengan komisi, dan ECN tentu lebih rendah dari standar, dan kemungkinan besarnya seperti biasa akun-akun ECN yang lain tentu ada komisi, teman-teman. Jadi di sini kita akan melihat dari segi spread pair yang paling sering ditradingkan. Kemudian untuk kalau kita lihat dari pair GBP USD di sini, teman-teman, untuk akun standar di sini kita bisa lihat dia hanya sekitar 16 poin ya, atau 1,6 pips. Kalau untuk Euro USD sekitar 8 atau ya floating di 98 gitulah ya, di bawah 10. Untuk goalnya di kisaran 35. Kemudian kalau di akun ECN, teman-teman, di sini kita bisa melihat kalau GBP USD itu di sekitar 8, ini lebih rendah dari yang standar, dan euronya di bawah 5, teman-teman. Ini menarik sekali. Dan tentu di sini kita bisa melihat bahwa untuk akun ECN ini dia tidak terdapat untuk pair goal-nya atau XAU USD. Di sini kita akan melihat apakah akun ECN ini cukup worth it dengan komisinya, teman-teman. Kita akan coba melakukan transaksi di sini dengan jumlah 0,01. Oke teman-teman, jadi ini kita akan mencoba transaksi, dan sangat menarik tadi setelah kita coba utak-atik, ternyata untuk lotnya di akun ECN ini kita tidak bisa atau tidak bisa melakukan transaksi dengan lot minimum 0,01. Seperti di sini kita bisa lihat tombol sell dan juga buy-nya tidak muncul. Jadi minimal transaksi di sini adalah 0,1. Di sini bisa kita lihat ya. Kemudian kita coba untuk melakukan buy karena ini hanya akun demo, dan kita akan mencoba untuk melihat komisinya. Oke, di sini komisinya adalah minus 0,6. Jadi kalau satu lot sekitar $6 ya. Kita coba untuk menutup transaksi. Oke, jadi kalau kita lihat di sini untuk komisinya adalah 6, berarti 3 untuk open, 3 untuk close. Di sini tadi untuk transaksinya adalah minus 30 ya. Kita akan coba sekali lagi. Kita coba satu lot, teman-teman. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa komisinya memang $6, teman-teman ya. Untuk per satu lot, kita langsung saja close. Di sana tertulis
minus 10 untuk transaksinya. Jadi kalau ditambah dengan komisi jadi minus 16. Oke, jadi di sini bisa kita melihat bahwa komisinya atau balance-nya sudah berkurang sebanyak sekitar 17-an lah ya teman-teman ya. Jadi memang benar, jadi komisinya adalah 6 US dollar per satu kali transaksi buka sekaligus tutup gitu ya. Jadi kalau open doang itu 3, close-nya 3. Itu kalau untuk transaksi di akun ECN. Sekarang kita akan mencoba bagaimana transaksi di akun Zero Split. Kita coba load minimum. Ternyata bisa, menarik sekali. Cukup menarik karena di sini lotnya adalah minus 0,35. Ini untuk lot 0,01 teman-teman. Jadi kemungkinannya satu lot itu komisinya adalah 35 US dollar. Kita akan langsung buktikan bersama-sama. Ya, benar sekali teman-teman. Ternyata komisinya untuk Zero Split itu adalah 35 dolar per satu lot teman-teman. Jadi dipertimbangkan lagi apakah ini worth it atau tidak tergantung dari pertimbangan teman-teman sendiri. Silakan dihitung saja. Dan untuk akun standar tentu teman-teman sudah sangat tidak heran, di sini tidak ada komisi dan kita bisa melakukan transaksi dari 0,01. Kita coba lihat. Oke teman-teman, jadi ini adalah transaksinya dan memang tidak ada komisi seperti akun standar pada umumnya. Jadi kita bisa langsung close dan mungkin ini pilihan yang menarik ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana servisnya teman-teman. Jadi kalau untuk customer service-nya kita bisa langsung klik saja di bagian help seperti ini. Dan di sini kita bisa mencari topik-topik yang mungkin menarik atau bisa mengeklik ini. Dan juga kita bisa juga melakukan live chart-nya teman-teman ya, seperti ini. Kita bisa memasukkan nama, kemudian masukkan email, selanjutnya kita klik saja start chat teman-teman ya. Biasanya kalau untuk customer service-nya ini memang terdapat sedikit antrian, tapi kita bisa langsung menunggunya dan itu tidak lama. Dan menurut pengalaman saya, untuk respon dari customer service-nya ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya ada masalah jangan khawatir, kita akan dilayani dengan ramah dan juga solutif teman-teman. Selanjutnya adalah untuk media sosial ya teman-teman ya. Di sini seperti biasa terdapat channel resmi dari FBS. Ini dia channel resmi dari FBS. Selanjutnya juga terdapat Twitter resminya, ada juga dari Telegram resminya, ada juga dari Facebook resminya. Teman-teman silakan kalau misalnya ada kendala atau persoalan apapun silakan sampaikan saja. Misalnya kalau tidak ke customer service-nya bisa langsung ke bagian media sosialnya, ini mungkin bisa dicolek. Selanjutnya adalah sistem pembayaran teman-teman ya. Jadi untuk sistem pembayaran FBS ini sangat menarik sekali karena FBS menyediakan banyak sekali pilihan sistem pembayaran dengan bank lokal. Di sini bisa kita lihat ada BCA, Mandiri, BRI, BNI dan juga terdapat untuk dompet digital seperti OVO dan juga ada Doku, ada Link dan juga di sini ada ATM Prima dan juga banyak sekali teman-teman yang bisa digunakan di sini untuk melakukan deposit maupun withdrawal teman-teman ya. Selanjutnya adalah tentang aplikasi via smartphone ya teman-teman. Jadi FBS ini sudah menyediakan aplikasi untuk mengakses personal akun yang sudah tersedia baik di iOS maupun di Android. Bisa di-download langsung di situs resminya, bisa di-download langsung di Google Play Store dan juga di App Store. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi FBS pada sistem iOS dan saya kira pada sistem Android juga tidak terlalu berbeda jauh. Kita bisa mengaksesnya. Oke, di bagian menu bawah terdapat pilihan dashboard, ada juga pilihan promosi seperti ini. Kemudian ada pilihan keuangan, apakah kita akan melakukan
transfer internal atau deposit atau juga withdrawal. Kemudian ada juga pilihan kalender ekonomi dan juga kita bisa melakukan chart secara live menggunakan ponsel dengan customer service-nya, teman-teman. Jadi saya kira ini aplikasi yang memang mudah dipahami, mudah digunakan dan juga responsif, teman-teman ya. Oke, kita close dulu. Oke, selanjutnya teman-teman adalah tentang bagaimana performanya, yaitu teman-teman. Yang pertama adalah tentang menyangkut bagaimana akses ke personal akun atau personal area kita ya. Kalau kita sudah mendaftar, apakah sulit atau tidak, teman-teman. Jadi menarik sekali untuk broker FBS ini, teman-teman, karena untuk di Indonesia terkadang memang broker FBS ini berpindah dari satu domain ke domain yang lain, teman-teman. Jadi domain yang saya akses saat ini yaitu fbsid/stripbroker.com. Ini belum tentu bisa diakses di beberapa bulan atau tahun depan, teman-teman ya. Jadi cara untuk menemukan broker FBS ini sangat mudah sekali, teman-teman. Kalau mau ya tinggal klik saja, linknya ada di deskripsi saya, atau teman-teman langsung masuk ke Google seperti ini. Kemudian klik saja FBS, teman-teman ya. Langsung enter dan pilih saja yang di bagian atas. Dan ini teman-teman bisa daftar atau langsung login ke situs resminya FBS, teman-teman ya. Selanjutnya adalah tentang kecepatan verifikasi dokumen, teman-teman ya. Jadi kalau untuk verifikasi dokumen, menurut pengalaman saya, ini untuk verifikasi dokumen ini sangat cepat, teman-teman. Jadi misalnya kita upload sekarang, mungkin paling lama ya 1 harian, mungkin nggak sampai lah ya. Tergantung apakah kita terdapat masalah untuk gambarnya atau tidak. Tapi sebagaimana pengalaman saya, ini sangat cepat untuk prosesnya. Selanjutnya adalah proses deposit dan juga withdrawal. Untuk proses deposit sendiri, teman-teman, saya biasanya menggunakan BRI, ada juga menggunakan BCA, pernah juga menggunakan Fasapai. Untuk kecepatan depositnya ini, kalau untuk dengan bank lokal, biasanya kurang dari 2 jam, teman-teman ya. Kecuali kalau misalnya kita menggunakan Skrill, itu sangat instan sekali, teman-teman. Biasanya butuh beberapa menit saja. Itu menurut pengalaman saya. Selanjutnya untuk withdrawalnya, nah ini bagian yang sangat menarik menurut saya. Karena kalau misalnya kita withdrawalnya kita di pagi hari, biasanya proses transfernya itu pada sore hari. Tapi kalau misalnya kita buru-buru, kita bisa langsung hubungi saja ke live chat-nya atau ke customer service-nya, itu akan diproses dengan sangat cepat ya. Biasanya kurang dari 2 jam. Kecuali teman-teman proses WD-nya itu dilakukan setelah jam kerja keuangan atau bagian finansialnya itu sudah pulang atau sudah di luar jam kerjanya, itu diproses pada hari berikutnya. Dan saya kira itu adalah wajar seperti broker-broker yang lain. Bagaimana dengan eksekusi ordernya? Saya kira untuk eksekusi ordernya ini sudah lumayan sangat cepat dan teman-teman saya yakin juga sudah pada tahu bagaimana untuk eksekusi ordernya, teman-teman ya. Oke, untuk kecepatan order saya kira ini sudah sama seperti broker-broker yang lain, teman-teman. Kalau bisa dilihat di sini, ini sudah terbuka dan untuk closingnya juga. Saya kira ini sudah sangat cepat dan memang bisa diandalkan, teman-teman ya. Oke, yang terakhir atau yang paling ujungnya ini adalah bagaimana dengan fitur dan promonya. Nah, ini adalah salah satu yang menarik buat saya, yaitu di FBS kita bisa membuka akun dengan fitur fixed rate. Nah, ini adalah salah satu fitur yang cukup menarik karena misalnya kita buka di sini dengan akun standar seperti ini, teman-teman. Di sini terdapat fitur fixed rate ya teman-teman, yaitu $1 adalah 10.000. Nah ini menarik, kenapa? Karena kita bisa saja kalau misalnya kita tertarik untuk menghindari fluktuasi dari pergerakan mata uang rupiah ya teman-teman. Jadi kita gunakan saja fixed rate 10.000 itu. Jadi kalau kita WD 1 atau deposit $1 itu artinya 10.000 ya, kalau $10 100.000. Nah kalau untuk kurs ini saat ini itu ada di kisaran 14 ribuan sekian teman-teman. Jadi ini cukup menguntungkan, saya pikir begitu. Dan catatannya adalah kalau kita sudah mengaktifkan fitur fixed rate, kita tidak bisa merubahnya lagi untuk akun yang ini teman-teman, begitu sudah dibuka. Jadi untuk akun yang lain tentu kita bisa buka dengan rate yang normal teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk fitur yang lain kita bisa klik di akunnya seperti ini teman-teman.
Nah, di FPS ini terdapat cashback ya teman-teman ya. Ini cashbacknya bisa diaktifkan dan juga bisa dinonaktifkan. Nah, seperti ini kita misalnya mau aktifkan. Jadi setiap kita transaksi nanti kalau misalnya sudah terclosing kita bisa mendapatkan cashback. Nah, selanjutnya juga terdapat fitur swap free ya, yaitu bebas swap. Nah, ini saya kira fitur yang juga beberapa broker lain juga sudah menyediakan dan ini juga tersedia di FPS, teman-teman. Selanjutnya ada fitur di sini ada promosi, teman-teman. Oke, jadi FPS ini terdapat banyak sekali promo yang menarik ya, teman-teman. Ada promo naik level, ada cashback, bonus deposit 100%, ada juga kontes atau kaos keberuntungan. Ada juga banyak sekali, teman-teman, mungkin di-explore sendiri. Kebetulan saya kurang berpartisipasi untuk promo-promo seperti ini. Karena biasanya promo tentu ada syarat dan ketentuan ya. Itu kalau kita punya cukup waktu, saya kira ini penawaran yang cukup menarik, apalagi terdapat deposit 100%. Saya kira tentu ada syarat dan ketentuannya, teman-teman. Selanjutnya ada loyalty program di sini, teman-teman. Misalnya teman-teman berminat bisa bergabung ke loyalty program. Oke, seperti ini loyalty program nanti dia akan mendapatkan kayak semacam jenjangnya seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa kunjungi langsung. Di sini terdapat banyak sekali program-program dan juga promo-promo yang memang menarik kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menggunakan broker FPS. Di sini juga terdapat area partner ya, seperti biasa area partner kalau kita mereferensikan orang untuk menggunakan FPS, kita juga bisa mendapatkan komisinya. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk pembahasan broker FPS pada video kali ini. Jadi ini adalah broker FPS yang kita bahas pada video ini dibuat, yaitu pada tanggal 11 November 2021 ya teman-teman. Tentu semuanya bisa berubah karena seiring dengan berjalannya waktu, seperti misalnya jenis akunnya bisa saja diperbarui menjadi lebih canggih atau lebih baik. Ada juga mungkin dari sisi regulasinya juga bisa jadi berubah, bertambah regulasi atau mungkin dicabut regulasinya. Itu tentu seiring berjalannya waktu bisa saja berubah atau bisa saja tetap seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman berminat untuk menggunakan broker FPS sebagai sarana tradingnya, silahkan klik saja, cari saja www.fbs.com ya, atau ketik saja di Google FPS, atau klik saja linknya ada di deskripsi, teman-teman ya. Cukup sekian dulu, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau tidak suka. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Silahkan tambahkan saja informasi yang diperlukan oleh teman-teman yang memang juga menggunakan broker FPS ini di kolom komentar, biar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.